Selamat malam, langsung dari panggung IAI Papua Barat Daya di Paragon Mall, Kota Sorong. Mind Talks kali ini kembali sangat terhormat dapat berkolaborasi dengan IAI di Papua Barat Daya dan berkolaborasi sebagai media partner dan talk show partner. Dan yang jelas, teman-teman semua yang hadir di Paragon Mall ini, selama beberapa waktu ke depan bersama Mind Talks, kita akan rekam, mohon izinnya untuk nanti ditayangkan di YouTube-nya Mind Talks. Jadi boleh di-subscribe dari sekarang untuk bisa lihat konten-konten dari Mind Talks tentang isu-isu pembangunan di Indonesia. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada tuh benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Kita jadi lebih mager. Banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Oke, saya mau mulai bahwa topik talk show kita kali ini adalah arsitektur dan wajah budaya Sorong di era visual. Ini menarik nih. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan dalam hal ini para arsitek itu pada hakikatnya mempunyai peranan penting dalam membentuk sebuah wajah pembangunan kota. Sehingga dapat dikatakan peran arsitek atau dunia arsitektur ini adalah sebagai alat komunikasi visual. Kenapa? Karena dia harus bisa merekam sebuah sejarah. Dia harus bisa mengangkat sebuah identitas lokal. Dan sekaligus juga output-output itu harus bisa dapat mempunyai dampak dalam mempromosikan kearifan budaya bukan hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional hingga di tingkat internasional. APBN ini lagi sulit. APBD juga jadi makin sulit, gitu kan. Terus bagaimana pembangunan ini kalau tanpa adanya sekarang Indonesia yang sedang cukup kesulitan uang pemerintahnya. Nah, bukan berarti itu mematikan langkah semua. Ada hal-hal yang bisa dilakukan. Dimulai dari narasi. Narasi yang bisa dikumpulkan dari para teman-teman, dari para komunitas. Komunitas arsitek, komunitas fotografi, semua komunitas itu mempunyai manfaat apabila bisa dijahit. Nah, kenapa? Karena bentuk-bentuk itu hari ini bisa dieksploitasi melalui visual. Lewat you name it, Instagram, TikTok, Facebook, apapun sebutkan. Nah, kalau pipa saluran digital ini bisa kita manfaatkan untuk hal yang positif, bisa kita karyakan bersama ide teman-teman dalam satu wadah ini bisa menjalankan misi dengan cara akselerasi yang sangat cepat. Tapi tentunya konten-konten yang akan keluar melalui pipa digital ini yang harus difikirkan secara bertanggung jawab. Sekali lagi, secara bertanggung jawab. Kamu tahu nggak kalau sinar matahari menghantam bumi kita ribuan jam per tahun? Ini efeknya ke tanah, dan ini efeknya ke cat tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. SunGuard All-in-One. Dengan teknologi UV Shield Pro menolak 90% sinar UV matahari. SunGuard All-in-One. Dengan puluhan ribu warna pilihan. SunGuard All-in-One. Warna tetap cerah 15 tahun.
Percaya Avian Brands. Please welcome on stage Pak Keng Sukarya Tanzil. Oke bro, kita kan hari ini mau ngomongin tentang bagaimana menarik visual ya. Yoi. Jadi lu akan nge-co-host sama gua. Kita bicara liar, ya kan? Nggak brutal. Nggak, Oke. nggak brutal tapi liar, Oke. ya. Kita panggilin narasumbernya ya. Yang pertama ini kayaknya salah satu orang yang langkah awalnya ini banyak membuat gebrakan. Semangatnya ini dari sejak, kalau saya pribadi kenal dari 2 tahun yang lalu ya. Waktu itu kenalnya di Manokwari. Tapi ternyata abang ini ternyata dulunya Akang. Karena sekolahnya di Bandung. Jadi dari semangatnya saya tahu bahwa beliau ini selain mempunyai beban, tapi beliau ini bertanggung jawab dalam memajukan dunia profesi arsitek di Papua. Nah tentunya pasti banyak pandangan-pandangan, banyak data-data ya yang beliau bisa sampaikan di panggung ini terkait dengan judul kita. Please welcome on stage Kakak Robert Sitorus IAI. Yang kedua adalah, nah ini pengalaman sebagai site manajernya tinggi di area Papua Barat Daya. Tentunya juga beliau pasti bisa memberikan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan di sini. Yaitu arsitek Chan Romi Mintarya IAI. Izin sedikit ngomong boleh? Boleh. Ternyata nih Bandung. Hah? Ternyata Bandung semua. Oh iya, Unpar ya. Bandung Oh. semua ternyata. Iya. Bandung di Papua ini ya. Konspirasi guys. Konspirasi. Oke, nah ini yang ketiga nih. Tadi kita terus terang ya bro ya, baru ngobrolnya sedikit sama beliau nih. Ya. Tapi pencapaiannya bukan hanya menasional, tapi internasional. Kita kalah bro. Bandung kalah main. Jauh, jauh. Ternyata beliau ini seorang fotografi, banyak membuat gambar-gambar, bercerita, bernarasi melalui gambar tentang keindahan Papua. Sampai dengan cerita narasi gambarnya ini ke tingkat National Geography. Dipakai oleh majalah Garuda Indonesia. Seperti kita tahu Garuda Indonesia banyak merepresentasikan Nusantara ini ya. Nah jadi pastinya dengan karya dan perjalanan beliau mencari objek-objek bisa memberikan gambaran ke kita bagaimana kita mengolah visual ini. Please welcome on stage Awaludinur Ahmad. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, kalau Bang Robert kemarin udah memperkenalkan diri. Sepertinya Bang Romi sudah. Sekarang kita perlu dengar dulu nih ceritanya Bang Wawan ini siapa? Wah. Ya, makasih Kang Indra. Bapak Ibu sekalian selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru ke Sorong itu 10 tahun lalu. Saya punya basic sebenarnya seorang ahli kelautan. Bapak Ibu sekalian, saya hampir menyelami seluruh lautan Indonesia yang indah ini. Dan saya memutuskan untuk menetap di Sorong. Sehingga saya punya banyak waktu untuk mengabadikan keindahan Papua khususnya. Saya pekerja konservasi LSM, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Dan punya banyak kedekatan dengan kehidupan masyarakat Papua. Nah terus ceritanya bisa sampai National Geography Garuda itu gimana Bang? Ya rupanya ya mungkin juga ini sebagai bentuk dorongan buat teman-teman di Sorong ya. Sebenarnya kita punya banyak keindahan, kita punya banyak objek, tetapi tidak banyak yang bisa menceritakan dengan baik. Bahkan contoh hal kecil, kalau Bapak Ibu sekalian tahu Noken ya. Noken itu setiap suku punya motif yang berbeda, punya art yang berbeda. Dan Noken itu tas itu kan, ya, tas yang itu ya. Dan itu bagi orang mungkin nggak akan penting, tetapi orang luar itu penting karena itu menunjukkan ciri khas masing-masing dari suku-suku yang di Papua. Jadi dari lensa akan bercerita ke dunia tentang Papua ya.
Terus dan National Geographic jadi melabelkan Bang Wawan ini untuk kontributor Papua jadi banyaknya gitu ya? Iya, sebenarnya kan teman-teman di Papua juga punya banyak komunitas fotografi ya. Tetapi yang fokus ke fotografi alam liar, fotografi budaya itu tidak terlalu banyak gitu. Dan saya sendiri sebenarnya juga kalau teman-teman lihat Instagram saya lebih banyak memposting foto underwater. Ya, Instagramnya apa? Wawan Mangile. Wawan Mangile. Manile. Ya. Di add ya, di add. Raja Ampat terkenal kan sebenarnya dari postingan, dari visual. Nah, kenapa arsitek ini kalau kita lihat Sorong, kalau kita cari gambar ikonik Sorong, terutama infrastrukturnya itu belum ada. Dari pengalaman ngambil dari sudut lensa, kira-kira apa yang bisa dikasih masukan untuk teman-teman arsitek? Lokasi pegunungan di belakang Sorong, kalau orang Sorong biasa tahu belakang Malanu, ada kali 14 sana, kita naik itu, kita lihat dari atas itu tidak ada sesuatu yang jadi landmark kota. Semua sama gitu. Kotanya nggak punya pattern ya? Saya rasa belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, gue langsung kalau gitu lempar lo. Bang Robert, Bang Romi, kenapa sampai belum ada? Karena kita baru berdiri kayaknya 1 tahun yang lalu, makanya belum ada. Oh iya. Nah, jadi gini, memang sih kota Sorong ini kan awalnya kota minyak ya, industrial gitu. Jadi hanya pemukiman-pemukiman pekerja minyak. Jadi memang ada satu pusat pemerintahan yang konsepnya mau dibikin ada alun-alunnya gitu, ada tempat tugu ikonnya gitu. Tapi itu memang kota yang baru ya, daerah baru. Seperti Kang Keng bilang, yang bagus itu nanti di recycle kembali ruang-ruang kotanya. Nah itu dana-dana pusat bantuin kita. Memang nggak ada pembangunan secara masif yang besar yang bisa mempunyai pola-pola sebuah kota yang bagus gitu, bahwa ada alun-alun, ada pusat pemerintahan, ada perumahan gitu. Ketika Sorong mendapatkan fungsi sebagai ibu kota provinsi dan pusat membantu, yuk kita bikin satu prototipe di kilometer 16 sesuai dengan kaidah ruang publik lah gitu. Enggak, sorry, kilometer 16 itu apa maksudnya? Itu pusat pemerintahan baru, itu ada sekitar 50 hektar. Itu konsepnya nanti banyak, ada green buildingnya, terus nanti ada bicycle path-nya, dan itu benar-benar dikembangkan tuh mau menunjukkan bahwa ini kota bisa modern, ini kota bisa maju, dan tentunya sih harus dibarengi dengan perilaku kaum urbannya juga kan. Kalau kaum urbannya juga masih, ya maaf kata, buang sampah, terus ya merusak begitu, ini sia-sia banget nih. Tapi ini untuk yang tadi perencanaan di kilometer 16 ini, keterlibatan arsitek lokal gitu ya dalam membuat kajiannya gimana bro? Siap. Ini kayak yang kemarin ya, yang talk show pertama hari Jumat. Jadi di dalam tim itu ada 4 arsitek lokal Sorong. Dan kami di provinsi. Hai Bu, Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Kejutan apa? Warna dapur ceria, Avitex catnya. Tembok pagar bagus. Avitex catnya. Ruang tamu hangat. Avitex Gold, lebih dari 10.000 warna pilihan. Lebaran, Avitex catnya. Lebaran, Avitex catnya. Avitex Gold, juaranya cat tembok. Papua Barat Daya yang satu-satunya semua arsiteknya adalah berdomisili di Kota Sorong. Artinya dengan 4 orang itu misi untuk tetap arsitektur lokal. Arsitekturalnya betul. Sesuatu yang dibutuhkan bukan diinginkan itu bisa diwakilkan oleh 4 orang ini ya. Dimungkinkan nggak nantinya kalah suara sama yang 3? Karena kan ini masalahnya kalau orang daerah tentunya ingin jadi seperti, maaf kata IKN lah, ingin modern gitu kan, nggak ingin kalau dibikin lagi modelnya seperti rumah yang lokal kan kayak kota tuh gak maju. Nah ini Bang Romi ini yang ahli sejarahnya, coba cerita gimana nih, bisa nggak rumah tradisional jadi modern gitu? Bisa sebenarnya kan. Kita lihat sekarang adalah bahwa orang-orang itu kebablasan.
pengen yang modern semua, tapi mereka gak mikir tentang material-materialnya, pemeliharaannya, ya kan? Sementara di Kota Sorong sendiri rumah-rumah yang khasnya itu mereka tidak kembangkan dengan bagus, ya kan? Padahal kalau kita lihat rumah-rumahnya itu dulu dibuat Belanda itu sudah bagus sesuai dengan kondisi yang ada. Pasti bisa. Kembali lagi kepada Bang Romi, Pak Robert, mengawalnya bisa nggak agar yang Abang Wawan bilang, kalau kita datang ke Sorong langsung tahu. Bang Wawan, yang terbayang pada saat seorang fotografi mengambil ini gitu ya, itu mumpung ada arsitek. Yang keinginan seorang fotografer pas ngambil itu tuh ada landmark, bentuknya di mana dan seperti apa kalau boleh. Memang kota tuanya kan di Pulau Dom, dan ada beberapa peninggalan kota tua di sana seperti bangunan Belanda, gereja, kemudian ada juga penjara ya di sana. Kalau kita ambil foto dari belakang Gunung Malanu ini, kita pakai background laut, kemudian juga rumah-rumah penduduk di Sorong, memang betul tidak ada sesuatu yang menunjukkan itu Sorong. Tidak ada ikonik bangunan, tidak ada ikonik bangun arsitek yang bagus yang bisa menyatakan ini Sorong. Nah, tadi disampaikan bahwa itu akan dibangun di kilometer 16, pusat pemerintahan baru kita di kantor gubernur. Kita mau mengkreat kota Sorong yang baru dibangun berapa puluh tahun terakhir dengan visi misi orang-orang di sekitar Sorong kan juga sulit. Itu mungkin yang tadi ada kolaborasi antara teman-teman arsitek Sorong dan juga nasional untuk bisa mengkreasikan bentuk secara visual itu yang menjadi kebanggaan orang Sorong. Kalau dari lensa apa tuh? Kalau dari lensa kamera, garis apa yang bisa didapat untuk arsitektur Sorong? Ya, sebenarnya Sorong itu posisinya Bapak Ibu sekalian itu menghadap ke barat ya. Jadi tidak banyak kota-kota di Indonesia yang menghadap ke matahari terbenam. Jadi sebenarnya dia dimensi pesisirnya cukup kuat, Pak. Jadi itu yang mungkin harus diperhatikan karena sunset Sorong ini juga terbaik menurut saya ya. Sunset Sorong ya? Sunset Sorong itu sunsetnya terbaik. Ada banyak kota-kota yang bagus tapi tidak punya sunset yang langsung ke barat dan salah satunya di Sorong. Nah, bagaimana Pak Robert cerita ini? Ya. Arsitektur seperti apa tuh kira-kira yang mesti didapat? Baru gua mau nanya itu ya. Ada Tugu Pepera. Ini Tugu Pepera itu mungkin anak Sorong semua tahu, itu ada di Puncak Bahari, itu dekat pelabuhan. Tugu itu mau direvitalisasi. Karena itu kan sebagai simbol bahwa disinilah integrasi Papua kepada NKRI. Historikalnya memang ada, sudah ada gitu. Terus mau ngapain? Hanya ganti pelapisnya aja, batu jadi marmer atau gimana? Akhirnya kita ngasih ide gila dan disetujui oleh kadisnya gitu. Kita bilang, Bapak dari Tugu ini kita bikin viewing deck, lihatnya ke sunset terbaik di Pulau Papua, jualan kita ya gitu. Karena dia pas lihat di pelabuhan. Harapan kami sih yang pertama ada ikon yang bukan hanya bentuk ya, tapi jadi aktivitas yang dibilang visual. Moto di sini pasti kita tahu, wah ini di Big Apple-nya New York, ini di Fifth Avenue. Nah kalau di sini nih di Kota Sorong udah pasti nih view-nya paling bagus nih, best sunset gitu. Nah ini mudah-mudahan gini, perencanaannya sih sudah selesai, cuman berhubung efisiensi di hold. Ya sekalian promosi, kalau ini jadi saya yakin anak-anak mudanya pasti ke situ moto-moto gitu ya. Tadi idenya yang Instagramable atau apa, ada Bang Wawan juga. Saya mau bagi-bagi hadiah dulu ya, sambil ya. Oh, ya. Nih buat teman-teman pengunjung mall yang bisa kasih lihat di dalam handphone ya, foto di dalam handphonenya yang lagi menunjukkan dia di sudut manapun di Kota Sorong, gitu ya. Bukan di dalam mall tapi ya. Yang menurut kalian itu estetis, ya. Saya butuh 2 orang paling cepat ke depan untuk kasih lihat fotonya. Masing-masing saya kasih 100.000 rupiah berupa GoPay. Ayo maju sini Mbak, maju. Ada satu lagi, ayo. Udah 2 Bu, nanti tenang, ada lagi. Sini, ngadep sini. Namanya siapa? Terus foto kamu itu, kamu ceritain foto kamu itu ada di mana, menggambarkan apa?
Nama saya Sylvia. Ini foto saya ada di salah satu pantai di Kota Sorong. Itu namanya Pantai Panorama. Ini di Pantai Panorama, Pak, ada gorong-gorongnya. Nanti kita turun-turun ke bawah, ada dapat pantainya. Terus kita bisa jalan ke sana, ada gazebo juga. Sunset di sini paling bagus, Kak, Bapak. Ini promosi nih. Cerita lu kok panjang banget fotonya ya. Bagus, gimana? Bagus, bagus. Oh, patah hati fotonya, judulnya ada jelas itu. Oke. Lolos? Lolos. 100.000. Mbak, 100.000, selamat dapat GoPay langsung ke Mbak Hikmat di situ. Nanti difoto ya kalau udah dapat. Sekarang yang kedua. Nah, sini kamera mana? Sini, lihat ke kamera depan. Karena saya mau setiap yang nerima hadiah menjadi duta-duta Sorong. Nanti ini akan saya izin ya. Nanti naik ke YouTube-nya Mindtalks ya. Coba, kamu ceritain foto ini. Perkenalkan, nama saya Dharma. Izin saya mau kasih lihat fotonya. Cerita aja dulu. Ini foto saya di salah satu pantai di Kota Sorong. Nama, ya, Bapak sendiri sudah tahu ya. Ini di pantai Tanjung Batu tepatnya, Pak. Apa yang spesial dari Tanjung Batu dibandingkan yang lain? Kenapa harus ke Tanjung Batu? Kalau saya dari semua pantai yang ada di sepanjang Tanjung Kasuari, saya suka pemandangannya di Tanjung Batu. Dari semua pantai yang ada nuansa batuan itu di sini. Oke. Jadi objeknya mau duduk di batu. Iya, betul sekali, Pak. Sekaligus healing ya. Iya. Siap. Bagus. Mantap. Lolos. Batunya paling besar. Ayo, terima kasih, selamat dapat GoPay. Silakan hubungi Mbak Hikmat, mana ya tadi? Sebentar intermezzo, Pak Arsitek, Pak IAI, Tanjung Batu 2. Yang pertama tadi apa ya? Pantai apa tadi? Panorama. Nah, ini benar-benar suara rakyat. Ya. Beda sama di Jakarta demonya. Iya, beda. Ini suara rakyat positif. Ayo. Ini saya ambil dari atas, dari rooftopnya Hotel Village. Ini karena saya suka sekali, tapi ya keadaannya jauh ya. Saya kurang tahu ini posisinya di mana nih. Kalau kita dari Oh ya, Kampung Baru. Jadi mohon maaf ya Pak ya, sepertinya saya kurang ini. Ya. Kalau dari sana, apa yang bisa dilihat? Kalau dari view atas? Kalau saya, karena saya suka pantai ya Pak, dan sudah lama di Bali juga. Jadi ketika saya lihat pantai itu, suasana langsung beda gitu, bagus gitu. Rasanya adem gitu kalau ngelihatnya. Ini, ya, ini sebenarnya menunjukkan hampir semua view kita itu di Sorong selalu ke barat Pak. Ya, jadi orang lihat tuh selalu ke pantai. Memang itu poinnya dari Sorong. Makanya tadi saya bilang, tolong jangan lewatkan Sorong itu sunsetnya indah banget. Jadi selamat hadiah GoPay 100.000. Buat yang tadi fotonya, gini karena itu properti pribadi. Tapi kalau boleh, tadi setelah terima kadonya, di-upload, di tag ke Mindtalks. Ya, Mindtalks ID-nya. Ini ceritanya dari tadi barat. Tapi secara akademisi, kita nih kalau bangun rumah kan barat agak dihindari ya matahari langsung ke dalam rumah. Nah itu gimana nih tantangan kita di salah satu sisi barat diminta untuk dinikmati. Tapi satu sisi kita mesti matahari mesti kita blocking, itu tantangan baru juga nih. Ini tuh ada fenomena menarik ya. Kalau di Sorong tuh jangan bikin acara dari jam 12 sampai jam 4 atau jam 5, nggak ada yang datang. Nah tapi after sekitar jam 5 ke jam 7 itu sunsetnya memang luar biasa gitu. Nah ini promosi dikit deh, promosi dikit. Siap. Ini yang saya bilang tadi Tugu Pepera gitu ya. Jadi awalnya ini kan ada Tugu di belakang ya. Ada Tugu di belakang itu existing, terus inilah Tugu integrasi. Memorinya ada gitu, tapi hanya sejarah yang harus kita waspadai bahwa museum juga nggak banyak dikunjungi di Indonesia. Kenapa? Desainnya boring, membosankan. Nah, kami coba trigger ke kadisnya gitu. Kami bilang, Pak, saya berdiri di situ, ngelihat sunsetnya. Ngelihat sunset pas sore. Bagus banget Pak, ada pelabuhan, terus ada reklamasi, bagus banget. Pasti jadi hits foto di situ. Gitu. Give some love buat arsiteknya dan Kota Sorong. Tapi
Di efisiensi bukan menjadi suatu hal yang terkendala kan. Iya. Tapi mungkin beruntung hari ini agar lebih good gitu kalau di foto. Mungkin Pak Robert boleh ngobrol sama Pak Wan, view apa nih nanti yang bisa didapat dari mikronya. Iya, iya. Mungkin makro bagus, tapi kan satu daerah mungkin bisa 100 posisi ya kita bisa dapat dalam angle kaca lensa. Betul Kak Pak Wan? Saya berbagi pengalaman saja waktu saya mengunjungi Leiden beberapa bulan lalu di museum di Leiden. Ya, jadi mereka mengkreat gedung itu kalau kita tur itu kita rugi kalau melewatkan satu bagian. Jadi maksudnya ini sudah ada desain ini, jadi mungkin akan dikreasikan. Mereka masuk ke pintu depan sudah ada sejarah tentang Tugu Papera yang orang baca dulu, terus lanjut lagi. Jadi itu mungkin yang bisa mengkoneksikan masyarakat terhadap sejarah yang ada di sini gitu. Pak Keng tadi kan tanya apa nih kalau gitu kita lihat ini sudah mengidentifikasikan bahwa ini Kota Sorong.